Pemirsa Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri, karena satu menteri ada yang memiliki 2 hingga 3 wakil menteri. Seberapa cepat kinerja para menteri dan juga wakil menteri untuk membantu Prabowo Gibran mewujudkan janji kampanyenya? Kita langsung bergabung semua dari narasumber dengan Mas Viva Yoga Mauladi selaku Wakil Menteri Transmigrasi dan juga bergabung Pak Yusuf Wibisono selaku Direktur dari Next Policy. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak, sehat selalu keduanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, Mas Heranov. saya mau ke Pak Wamen dulu. Mas Viva, saya ucapkan selamat, semoga bisa mengemban amanah dengan baik. Ini masih bingung tidak berkantor di mana? Apakah satu gedung dengan Kementerian Desa, PDT, atau masih sama? Atau berbeda ya? Tidak bingung karena saat ini saya sudah di kantor Kementerian Transmigrasi di Kalibata. Soalnya banyak Jadi, yang bertanya-tanya begitu ya, Pak ya, Haye, Pak Sulhas. Oke. Jadi Kementerian Transmigrasi ini sebenarnya kementerian yang lama, kemudian saat reformasi difusikan dengan desa, dengan PDT, dan sekarang sesuai dengan tuntutan zaman, Kementerian Transmigrasi ini kemudian dijadikan sebagai kementerian sendiri yang terpisah dengan Kementerian Desa dan PDT. Jadi kenapa begitu? Karena menurut visi dari Pak Presiden, Kementerian Transmigrasi ini sangat penting bagi Indonesia, bukan hanya untuk menjaga NKRI dan integrasi nasional, tapi juga mendistribusikan nilai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya menyangkut soal perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi ini dalam rangka untuk meningkatkan derajat bagi para penduduk yang kurang berkecukupan, negara menanggung dan membiayai untuk berpindah ke daerah tertentu dengan fasilitas perumahan, pemukiman, dan biaya beban rumah tangga selama 1 tahun. Nah, yang kedua, kenapa hal ini penting? Karena kita melihat masih banyak sekali daerah-daerah yang memiliki ruang kosong. Penduduk Jawa, Bali itu sedemikian padat dan perlu adanya proses untuk melakukan perpindahan penduduk dalam rangka untuk meningkatkan derajat ekonomi dan sosial masyarakat yang kurang berkecukupan dalam rangka menjadi tanggung jawab dari negara. Dari prestasi data disebutkan bahwa penduduk masyarakat transmigran dari 2,2 juta KK sekarang sudah menjadi 9,2 juta KK generasi ketiga. Kawasannya ada 619 kawasan dan pengembangan wilayahnya sekarang ini dari 1.567 desa definitif, kemudian ada 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Itu adalah buah dari program transmigrasi. Dan ini perlu disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ternyata untuk daerah kabupaten kota yang baru itu juga menjadi penting dalam rangka untuk pemerataan ekonomi, pemerataan sosial, dan menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan perlindungan, kenyamanan dari seluruh masyarakat Indonesia. Cuma ada kendalanya, Mas. Ya, apa itu, Mas? Kendalanya soal dana. Jadi di tahun 2024 ini APBN untuk transmigrasi sekitar 192 miliar dan nanti tahun 2025 hanya 92 miliar rupiah. Jadi perlu ada pertimbangan khusus dari Bappenas, dari Kementerian Keuangan sesuai dengan visi dari Pak Presiden menjadikan Kementerian Transmigrasi sebagai bagian penting
dalam menjaga NKRI dan integrasi nasional serta mengurangi kemiskinan dalam rangka untuk mencapai pemerataan dan keadilan sosial, maka perlu ada pertimbangan khusus untuk hal-hal yang menyangkut kendala-kendala teknis ini harus segera diselesaikan. Kami akan dalam waktu segera berkoordinasi dengan Bappenas dan dengan Kementerian Keuangan dan DPR RI tentunya dalam rangka untuk melakukan refocusing atau ada penambahan khusus tentang biaya di Kementerian Transmigrasi. Baik, itu kan dari sisi anggaran ya, Mas Viva. Tapi juga kalau kita berkaca dari era globalisasi saat ini, digitalisasi serba modern ya, banyak didominasi oleh kaum muda, kaum Gen Z begitu ya, Mas Viva. Ini juga menjadi kendala di lapangan, di mana kemauan dari banyak anak muda untuk bertransmigrasi ini nampaknya masih belum sesuai harapan. Masih banyak tidak mau nampaknya anak muda untuk berpindah ke tempat lain yang dirasa masih tempat baru dan juga penerimaan di tempat destinasi transmigrasi juga dipertanyakan dari warga lokal. Ini bagaimana menjawabnya, Mas Viva? Iya, dari data ternyata animo untuk melakukan program transmigrasi ini tercatat sekarang 6.671 kepala keluarga. Syarat untuk bertransmigrasi itu adalah yang sudah berkeluarga, Mas. Oke. Kalau yang belum berkeluarga itu tidak boleh. Gitu. Baik. Yang kedua, sebelum melakukan program transmigrasi juga ada pelatihan pembegalan, termasuk juga aspek sosial budaya dari daerah yang akan ditempati para transmigran. Jangan sampai kemudian ada konflik sosial, konflik budaya, hal-hal yang menyangkut tentang persoalan sosial, politik, budaya itu menjadi bagian dalam proses pelatihan sehingga aspek penerimaan dari daerah setempat itu sudah bagian dari perumusan kebijakan sebelum menempatkan kawasan pemukiman untuk transmigrasi. Baik, silakan direspon Pak Yusuf. Apa kendala lain yang bisa Anda tangkap selama ini di era Jokowi, Pak Yusuf? Karena kalau kita melihat revitalisasi model transmigrasi nampaknya masih berjalan tidak mulus di era sebelumnya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Pak Yusuf? Ya, betul Mas Heranov ya. Kita melihat memang program transmigrasi ini kan banyak merupakan warisan dari Orde Baru ya, yang dilaksanakan sangat masif. Perbedaan terbesarnya memang kemudian di era reformasi kita ya, termasuk di era Pak Jokowi adalah transmigrasi sekarang menjadi sebuah program yang sifatnya sukarela begitu kan ya. Ini kemudian menjelaskan mengapa sekarang jumlah transmigran itu tidak semasif dulu ya. Nah, kendala terbesar menurut saya, tadi Pak Wakil Menteri sudah menyampaikan ya, persiapan transmigrasi sekarang sudah jauh lebih bagus ya secara teknis menurut saya, tentunya belajar dari banyak pengalaman masa lalu. Namun tujuan besar dari transmigrasi menurut saya kita perlu memberi catatan begitu. Kenapa? Karena kita melihat sebenarnya tidak banyak perubahan ini. Ya. Transmigrasi sampai era Pak Jokowi ya, kalau kita melihat tujuannya masih di seputar pemerataan penduduk ya, dari daerah padat ke daerah yang dianggap masih belum padat begitu ya, masih dianggap rendah kepadatan penduduknya, kemudian terkait dengan ketahanan pangan begitu ya, kemudian dikaitkan juga dengan pertahanan keamanan ya, terutama di daerah perbatasan dan seterusnya. Nah, ini menurut saya perlu terutama terkait dengan tujuan ketahanan pangan ya, karena sejak lama transmigrasi ini dikaitkannya dengan pertanian begitu. Bagaimana kita kemudian membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa begitu. Nah, ini menurut saya sudah apa ya, out of date lah begitu ya. Kita perlu revisi, kita perlu perbaiki. Arahnya tidak seperti itu lagi harusnya begitu. Kita harus melihat transmigrasi ini sebagai
payung besarnya ya bukan lagi sekedar isu membuka lahan pertanian baru di luar Jawa ya, tapi bagaimana kita membuka atau menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ah, itu yang sampai sekarang kita melihat ya ini masih lemah begitu. Sehingga kemudian transmigrasi ini dampak kesejahteraannya cenderung rendah masih. Baik. Begitu Mas. Pergeseran penduduk ke arah Kalimantan dan juga Papua, apakah sudah sesuai harapan Pak Yusuf? Karena dua wilayah ini kan cukup banyak sumber daya alamnya. Nah, itu yang tadi saya singgung Mas Heranov. Ya. Jadi perpindahan penduduk kita ini ya di era Pak Jokowi terutama ini banyak didorong pertama oleh program food estate ya dalam konteks ketahanan pangan, di mana lahan pertanian Jawa ini terus berkurang, terus alih fungsi lahan pertanian itu luar biasa di Jawa. Kemudian kita mengkompensasinya dengan membuka lahan pertanian baru di luar Jawa, terutama melalui food estate ya, pembukaan lahan pertanian skala besar. Oke. Yang kedua adalah dengan hilirisasi tambang, terutama nikel begitu ya. Nah, ini menurut saya keterbatasannya banyak ya. Pertama yang terkait dengan pertanian, menurut saya ya keliru kalau kita kemudian mengatasi permasalahan pertanian di Jawa dengan kemudian transmigrasi begitu. Baik. Fokus transmigrasi menurut saya yang terpenting justru adalah memperbaiki struktur pertanahan kita yang sangat timpang ya melalui reforma agraria yang berkeadilan. Oke. Reforma agraria ini terlepas nih dari isu transmigrasi. Menurut saya ini sangat disayangkan Oke. gitu. Baik. Kita harusnya memperbaiki reforma agraria kita ya, penuhi hak-hak tanah rakyat, baru kita bicara transmigrasi gitu. Oke, menjadi catatan juga untuk Kementerian Pak Viva ini ya. Mas Viva, kalau kita kutip ya pernyataan dari Pak Muhadjir, Menko PMK era Pak Jokowi, diperkirakan seluas 3,1 juta hektar tanah transmigrasi ini sudah tidak berada di bawah kontrol pemerintah, justru dikuasai oleh pihak swasta. Bagaimana menjawab tantangan ini ke depan? Ya, itu problem utama adalah reforma agraria. Jadi transmigrasi itu adalah bagian dari program reforma agraria karena setiap kepala keluarga diberikan tempat pemukiman dan areal khusus yang itu sudah menjadi hak milik dari mereka sebagai bagian yang tidak terpisah mereka yang memiliki nilai ekonomi yang kurang baik, kemudian kita berpindah, tapi bukan hanya sekedar pindah, memberikan tanah kepada rakyat dengan melalui program transmigrasi itu adalah menjadi bagian penting. Bukan hanya itu, tapi juga perlu juga ada tambahannya, yaitu membuka sentra-sentra baru untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi ini butuh modal, butuh teknologi, butuh skill, dan butuh pasar. Jadi saya setuju dengan Pak Yusuf bahwa tidak sekedar pemindahan orang, bukan sekedar untuk membangun kedaulatan pangan, tetapi juga meningkatkan titik-titik sentral pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan syarat infrastruktur itu harus dikerjakan secara simultan dengan kementerian yang lain, sehingga modal, skill, pasar, teknologi itu bisa bertemu dalam satu titik tumbuh yang menyebabkan mereka bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi ini akan menjadi pekerjaan bagi kami untuk kita selesaikan bersama. Dan memang kita mengakui bahwa saat ini program-program transmigrasi itu tidak menarik bagi para kaum Gen Z, tapi bagi para kepala keluarga yang dalam kondisi susah, ini menjadi program yang menarik dan dibuktikan ada 6.671 usulan kepala keluarga, tapi kita tahun ini hanya mampu memberangkatkan 40 kepala keluarga. Pak Yusuf Wibisono, karena persoalan dana yang sangat tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam proses untuk perumusan pengembangan kawasan transmigrasi,
kita juga mempertimbangkan aspek-aspek lokal, aspek kultural, aspek ekonomi, yang itu menjadi bagian penting dalam bagian dari perencanaan agar proses perpindahan ini bukan sekedar memindahkan orang, tapi juga ada trickle down effect dan nilai tambah bagi ekonomi keluarga yang akan menjadi tumpuhan pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Baik. Gitu. Terakhir closing statement singkat saja Pak Yusuf, kita tahu program Astacita Pak Prabowo Gibran ini adalah mewujudkan lumbung pangan dunia cita-citanya Indonesia ini. Bagaimana kemudian sinergi yang bisa dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi dengan kementerian lainnya agar bisa mewujudkan Astacita tersebut, Pak Yusuf? Ya, terkait dengan target lumbung pangan dari Pak Prabowo, ya, menurut saya kita perlu ya menegaskan arah kebijakan pertanian kita ya dengan meninggalkan pola membangun lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa sebagai kompensasi hilangnya lahan pertanian di Jawa. Kita harus menyelamatkan tanah lahan pertanian kita di Jawa seoptimal mungkin, termasuk melalui transmigrasi menurut saya. Jadi sekarang transmigrasi kita tidak harus selalu bermakna dari Jawa keluar Jawa. Ya. Bisa intra Jawa begitu. Kenapa? Karena kita di Jawa pun ya ini penuh lahan-lahan yang penuh konflik ya antara rakyat dengan korporat ya termasuk dengan BUMN ya. Yang ini membutuhkan solusi Pak Wakil Menteri. Jadi kita sangat berharap ya pemerintah memberikan perhatian besar kepada para petani di Jawa yang sekarang kita dalam 10 tahun terakhir era Pak Jokowi petani gurem kita naik hampir 3-4 juta keluarga, besar sekali petani gurem kita meningkat. Nah ini menjadi catatan penting kita ya ke depan agar permasalahan ketahanan pangan ini kita selesaikan secara fundamental. Tidak cuma sekedar membangun lahan sawah baru, mencetak sawah baru di luar Jawa, yang itu resikonya tinggi sekali. Tingkat kegagalannya besar. Baik, ini menjadi catatan juga untuk Pak Viva tentunya dengan teman-teman di Kementerian Transmigrasi mewujudkan cita-cita dari Pak Prabowo Gibran, lumbung pangan dunia. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Newsroom, Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi, dan Pak Yusuf Wibisono, selaku Direktur dari Next Policy. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.